Selamat sore semua. Bertemu lagi dengan aku, Has yang ceria dan penuh semangat, Diva di sini. One, two, three. Open your ears, open your eyes. Nah, tema kali ini kita akan membahas tentang Sustainable Chef. Apa sih Sustainable Chef itu? Sustainable Chef merupakan suatu konsep praktik memasak yang berfokuskan pada ramah lingkungan, menggunakan bahan-bahan lokal dan musiman, serta pengurangan pada limbah makanan. Sebelum kita lanjut, aku nggak bosan-bosan buat ngingetin ke kalian kalau Politeknik NSC punya banyak potongan. Mulai dari potongan USP 1.500.000 yang bisa kalian dapatkan jika daftar sekarang. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa kepoin sosial media kita yang ada di bawah. Jangan lupa cek. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut bintang tamu kita pada sore hari ini, Mas Yoga Kurniawan. Halo. Selamat datang Mas Yoga. Ya, terima kasih. Apa kabar Mas Yoga? Ya, alhamdulillah baik. Baik ya. Sibuk apa nih Mas akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini banyak sih kalau sibuk ya. Yang pertama kan kita juga kuliah di NSC, kebetulan saya juga sekarang kerja juga. Jadi berarti kuliah sambil kerja ya? Kuliah sambil kerja. Jadi kalau untuk kesibukan ya pasti sibuk banget ya. Wah, sok sibuk banget ya. Nggak, kita kerja. Kebetulan saya kerja ya sebagai seorang juru masak, kemudian juga kuliah sih. Chef gitu ya, udah dapat jurusan chef. Anda juru masak biasa aja, jangan chef. Iya. Bingung nggak sih Mas ngatur waktunya gitu tuh kuliah sambil kerja? Kalau untuk ngatur waktu sih, kalau pas waktu nggak banyak event ya biasa aja sih, karena masih on time. Tapi kalau udah banyak event, wah itu yang bingung. Ada tugas, kemudian kan kebetulan kalau kita sebagai juru masak, kita juga harus menyiapkan event, kemudian promo-promo. Kita juga harus menyiapkan juga cost-nya juga supaya nggak membludak. Kita harus punya banyak inisiatif untuk menciptakan resep baru. Jadi kesibukannya mungkin hanya itu sih. Jadi kayak bingungnya membagi antara tugas kuliah sama tugas pekerjaan. Jadi sekadang bertabrakan. Oh, gitu. Keren. Membuat resep baru. Membuat resep baru. Wih, keren. Mau tanya nih Mas, resep sejauh ini yang pernah dibikin apa aja sih? Kalau untuk resep yang sejauh ini kita bikin ya seputar daging, kemudian juga kita bikin resep itu menyesuaikan sama seasonnya. Jadi kayak bulan Februari kita ambil contoh itu tentang perayaan ini ya, cinta ya. Oh iya, ya, Valentine. Valentine. Jadi kita buat yang berhubungan dengan Valentine tersebut. Jadi kita buat mungkin dari makanan coraknya yang berwarna apa, misal nih merah, kita ambil bahan dasarnya apa nih, misal ayam. Nah, ayam ini gimana nih kita buat supaya terkesan nyambung sama tema pada bulan itu. Nah, kemudian kita buat sebagai resep baru. Misal contoh, kalau misalkan ayam merah gitu, kita buatlah ayam kanton misal ya. Oh iya. Ayam kanton. Nah, ayam kanton ini kan paling kalau di pasaran seperti itu ya. Di hotel-hotelan pasti sama. Nah, gimana caranya kita buat resep itu menjadi ciri khas tempat hotel kita bekerja. Jadi sehubungan dengan Valentine kita juga memberikan sebuah gebrakan baru nih. Jadi ketika customer melihat nih, wah ini ada ayam kanton di hotel ini misal, oh spesialnya ini. Jadi ketika first impressionnya customer melihat, itu ada sebuah perbedaan. Jadi semakin menarik, semakin ingin membeli. Seperti itu sih resepnya. Jadi resepnya itu cuma ada di bulan itu atau ada di bulan selanjutnya? Setiap bulan kita usahakan berbeda resep. Oh, jadi mungkin tergantung gitu ya? Iya, tergantung pada momen yang diberikan. Seperti itu. Misal bulan ini, seperti itu. Sebelum jauh nanya nih Mas, pengalaman sebelum kerja di koki itu ada nggak? Kalau untuk pengalaman sebelum kerja di koki, pernah sih. Saya sebenarnya awal mula itu nggak tertarik sama dunia F&B. Duh, kok bisa nyemplung di koki? Nah, itu. Jadi saya dulu mengawali karir sebagai juru masak. Itu awal kelas 10. Ketika itu kan corona. Iya, ketika itu corona. Nah, sebelum saya menjadi seorang juru masak, itu saya pernah membuka usaha. Nah, di bidang kuliner. Di bidang kuliner ternyata profit kuliner itu lebih bagus daripada bidang usaha lainnya. Karena setiap manusia itu kan pasti makan. Nah, itu saya ambil dari situ poinnya. Tapi ketika kelas 10 itu saya sebenarnya udah ambil jurusan di tata boga. Cuman saya kurang serk aja. Ya pokoknya saya sekolah ambil jurusan boga karena kebetulan kakak saya kerjanya juga di F&B. Nah, singkat cerita dari saya jualan itu saya mulai tertarik nih. Kok
orang-orang ternyata pandangan tentang makanan begitu luas. Iya. Setiap hari ada makanan baru, setiap bulan ada resep baru seperti itu. Nah, akhirnya saya coba-coba kerja di catering pada waktu itu. Pada waktu itu saya kerja di catering itu sebagai tukang cuci perlahan. Oh, tukang Iya, cucinya ya, tukang bukannya cuci. masak ya? Bukan tukang cuci. Jadi semua karir diawali dari tukang cuci kalau masak, setahu Oh saya ya. iya. Jadi kita awal dari pengenalan dulu, jadi steward ya. Pada waktu itu di catering, saya kerja di steward, saya melihat nih ada chefnya masak. Kok kayaknya menarik, kerja cuma mainan ya kan, mainan tinggal kasih bumbu, tapi hasilnya enak dirasakan banyak orang. Akhirnya saya tanya, chef gimana caranya masak yang enak? Akhirnya pada waktu itu saya selesai melakukan job desk-nya, saya tanya nih ke chefnya. Nah, diajari, semakin tertarik akhirnya. Semakin tertarik, saya mulai berani mempromosikan diri. Boleh nggak saya bantu masak? Akhirnya dari cuci piring tadi, saya diangkat jadi helper pada waktu itu. Jadi helper dari chefnya. Cuma tugasnya apa? Cuma bantu memotong toh. Jadi membantu memotong seperti itu. Akhirnya lihat, oh porsi masak segini, kalau orangnya segini, resepnya seperti ini, cara masak yang bagus seperti ini. Akhirnya saya udah berani, saya resign. Saya resign, waktu itu saya pikir akan ada kayak PKL seperti itu, karena kan udah waktunya PKL. Ternyata ada corona, nggak bisa PKL, akhirnya saya nekat buat kerja. Pertama kali saya kerja di F&B itu, selain di catering, saya coba berani di kafe. Di kafe pada waktu itu produksi mie. Ya, produksi mie, jadi bantu chefnya produksi mie. Kemudian diajari masak yang lain, akhirnya saya bisa resign lagi. Jadi resign lagi. Pindah-pindah gitu iya, ya, Mas? Karena saya rasa, oh dari sini cukup ini aja. Yang lain kurang menarik, saya pindah. Pertama kali langsung saya berani masuk hotel. Pada waktu itu ada lowongan di hotel di Kediri, kebetulan saya kan masih di sana. Di Kediri itu ada lowongan, saya coba nih. Coba ternyata masuk. Nah, itu awal mula saya mulai menekuni bidang masak. Tetap kita awal dari cuci dulu. Pada waktu itu saya seminggu, karena kata chefnya ada peluang bisa diajari. Akhirnya saya masuk ke dapur, kemudian saya coba potong-potong, ternyata sesuai dengan yang diharapkan sama chefnya. Akhirnya berlanjut. Mulai dari steward saya dapat posisi cook helper. Cook helper terus sampai setahun, ya kan? Sampai setahun, kemudian saya pindah ke Surabaya, masih cook helper. Surabaya, terus berani masak-masak ini. Saya kasihkan ke chef, enak nggak chef? Oh enak. Akhirnya mulai lagi, kita gali lagi kemampuan. Akhirnya sampai sekarang saya punya posisi di bagian cook. Seperti itu. Keren. Jadi panjang kalau untuk ceritanya. Jadi saya persingkat aja. Sampai sekarang jadi cook, bahkan bisa dikatakan sudah bisa menghandle dapur secara keseluruhan. Seperti itu. Keren. Oke nih Mas, kita lanjut ke pertanyaan sesuai tema ya. Menurut Mas Yoga sendiri nih, gimana seorang koki dapat mengintegritas praktik memasak yang berkelanjutan dalam proses sehari-hari? Ya, kalau sebagai seorang koki atau juru masak ya, untuk mengintegritas pada tema ini kan sustainable ya? Chef, ya. Sustainable chef. Itu yang pertama harus tahu dulu, apa itu sustainable ya kan? Gimana sih cara kita menjaga keberlangsungan memasak, kemudian cara mengolah limbah, bagaimana. Jadi seorang chef atau juru masak, itu harus tahu dulu. Biasanya kalau di tempat kerja saya, yang pertama, kita harus tahu nih, kualitas sayurnya seperti apa, bahan-bahannya. Yang kedua, cara mengolah limbah ini agar tidak semua yang dari dapur langsung dikeluarkan mentah. Jadi kayak misal nasi udah lepas dipakai langsung dibuang, itu gimana? Proses memilahnya seperti apa? Bisa nggak sih nasi ini diolah kembali? Misalkan kalau misalkan nasi putih setelah event nih, bisa nggak sih kalau dipakai nasi goreng? Oh mungkin bisa. Kalau bisa nanti kita olah kembali seperti itu. Kemudian sayur juga. Sayur pun kita harus tahu ini kapan waktunya memasak, ini kapan waktunya kita kalau dari pasar kita proses cuci kemudian nyimpan, itu harus tahu terlebih dahulu. Jadi setiap juru masak itu harus mengetahui dulu. Jadi sebelum melangkah lebih jauh, kita harus tahu lebih dulu konsep dasarnya seperti apa. Sustainable di hotel, setiap hotel itu pasti berbeda. Jadi kita harus tahu dulu SOP-nya di hotel ini seperti itu, hotel ini seperti itu. Jadi harus tahu dulu. Tapi pada dasarnya semua sustainable itu sama. Jadi pengolahan limbah yang pertama, kemudian mengurangi
yang namanya pembuangan, mulai dari karbon, sisa limbah, seperti itu. Dan juga ada yang namanya prosedur pengolahan, itu juga ada. Jadi mau kemana sih setelah dipakai ini dikemanakan? Setelah dipakai ini dikemanakan, itu harus tahu dulu. Jadi nggak semuanya langsung dibuang gitu ya? Enggak, harus ada diolah dulu. Kadang ada yang masih bagus, bisa diolah lagi. Ya, itu kan mubazir kalau dibuang. Jadi kita olah, ini nasinya masih bagus, kita buat nasi goreng, mungkin dibagikan kepada karyawan untuk lunch, untuk makannya. Atau mungkin kita bungkus, kita berikan di hari Jumat untuk Jumat Berkah Hotel. Itu juga bisa, seperti itu. Wih, keren banget. Mas Yoga ini kan bagian masak ya? Iya. Mas Yoga ini ikut andil nggak sih dalam pemilihan bahan-bahan masak itu? Tentu, semua juru masak itu harus mengetahui. Jadi ada memang dari hotel atau mungkin dari restoran itu namanya purchasing. Jadi dia pembelanjaan bahan, kemudian pengadaan bahan, seperti itu. Namun setiap juru masak itu harusnya, tapi kadang ada yang enggak, ada yang iya. Tapi kalau saya pribadi, saya harus tahu nih, kualitas bahan yang dibeli kemudian untuk kita olah itu harus tahu. Kalau contoh nih, saya beri contoh ikan. Kita harus tahu kapan ikan ini dipanen. Kemudian ikan ini melalui proses pengiriman dari mana. Jadi itu juga menentukan kesegaran juga. Jadi harus benar-benar fresh. Kalau sayur kita harus tahu sayur ini dari pasar, ya kan? Dari pasar itu melalui apa? Misal ada nih pengiriman yang langsung ditumpuk-tumpuk, kemudian ada yang dikemas, ya nggak pakai pelindung. Jadi kita harus tahu. Jadi nanti ketika masuk ke dapur kita siap nih. Oh ini sayur dari pasar ini misal. Kita harus cuci dulu. Ya kita cuci. Kemudian kita keringkan. Nah jadi untuk proses andil seorang juru masak itu sangat mempengaruhi kualitas bahan yang kemudian kita berikan kepada tamu, kita berikan kepada customer, seperti itu. Jadi harus tahu bagaimana cara pemilahan sayur, bagaimana cara kita mengecek bahan-bahan yang kemudian kita ambil untuk kita masak. Oke. Iya. Wah, super banget nih jawabannya dari Mas Yoga. Nah, Mas Yoga ini kan di bagian kitchen berarti di belakang ya, Mas? Yeah. Ada nggak sih peran buat mempengaruhi pelanggan gitu buat milih makanan sehat? Nah, itu yang sekarang tuh jadi kayak kita tuh sebagai seorang pemasak atau juru masak itu berlomba-lomba meyakinkan bahwasanya ini loh yang Anda makan, uang yang Anda keluarkan itu terjamin. Maksudnya dari kualitas, dari segi rasa, kemudian dari segi proses. Nah, kalau sebagai juru masak saya pribadi, ketika makanan saya keluarkan, saya sering ikut ke resto. Jadi ketika misal nih ada yang pesan, saya biarkan dulu untuk makan. Nah, setelah kelihatannya udah proses makan, udah setengah makan, atau mungkin udah selesai, biasanya sudah selesai sih lebih sopan. Kita samperin, kita tanya nih, gimana Bu untuk makanannya, puas tidak dengan rasanya, seperti itu. Nah, ketika pelanggan sudah mulai interaksi dengan kita baru tuh berikan wawasan. Misal, enak Mas ini, makanannya enak, kemudian rasanya juga enak, porsinya pas. Nah, itu adalah momen paling bagus untuk kita menjelaskan. Oh iya Bu, karena ini Bu, kita pakai bahan-bahan yang kualitasnya bagus. Kemudian, jadi Mas langsung turun iya kita langsung turun. Jadi pelanggan merasa dirajakan juga merasa bahwa oh uang yang saya keluarkan untuk membayar ini tidak sia-sia. Seperti itu. Jadi kita jelaskan, sayur yang Ibu makan ini benar-benar kita jaga loh Bu. Freshnya ayam, ikan yang Ibu makan ini benar-benar fresh Bu. Jadi tidak ada namanya ikan kemarin kita masak hari ini, tidak ada Bu. Jadi benar-benar fresh, keluar dari penyimpanan, kita masak, kita olah dengan proses yang benar, kita berikan seasoning dengan rasa yang pas sehingga kita berikan ke Ibu dengan kualitas yang terbaik. Nah, itu cara kita sebagai juru masak untuk mendidik dan juga mempengaruhi dari si pelanggan untuk supaya percaya bahwasanya makanan ini, oh ini loh makanan khas hotel ini benar-benar terjaga. Seperti itu. Oh, jadi nggak melulu di belakang gitu ya, Mas? Enggak. Harus turun langsung Ya, kita harus pelanggan. mobile biar tahu kualitas makanan kita itu diakui atau enggak. Seperti itu. Terus Mas Yoga, ini nggak sih pendapat Mas Yoga tentang teknologi? Itu mempengaruhi nggak sama hasil makan, sama teknologi? Kan sekarang udah banyak tuh teknologi yang buat memasak. Sangat mempengaruhi. Ibarat kata kita memasak dengan metode tradisional, dengan kita menggunakan feeling nih. Sekarang ada teknologi yang lebih bagus, misal oven yang ada timernya, kemudian kita tahu kapasitasnya berapa, kemudian kapan matangnya kita sudah tahu. Nah, pasti membantu banget nih. Nah, kalau untuk pada proses masak yang kita butuhkan itu
Yang pertama ya alat-alat itu harus memadai. Karena semakin memadai alat, semakin kita percaya kalau kita masak. Oh iya. Kadang kita menggunakan alat yang tradisional nih, mungkin open tangkring lah kita sebut. Tapi alhamdulillah sekarang hotel tidak ada yang menggunakan seperti itu. Nah, kita menggunakan oven yang masih manual. Kita masih khawatir, wah ini matang enggak ya kan? Sering dibuka tutup, ini gimana, timernya pakai feeling ya. Oh iya. Oh ini udah matang ternyata gosong ya. Jadi teknologi itu sangat mempengaruhi dalam proses memasak, terutama di dunia perhotelan sekarang itu benar-benar gencar-gencarnya teknologi digunakan untuk masak, seperti itu. Mas Yoga ini kan kuliah sambil kerja ya. Ada tantangan utama apa sih Mas yang buat Mas Yoga itu susah banget buat jaga sustainable chef, dan ada nggak sih strateginya buat ngurangi jejak karbon? Oh tentu kalau misalkan menjaga sustainable itu susah. Karena apa? Setiap individu itu pandangan tentang sustainable-nya beda. Jadi misal nih saya dengan rekan saya sesama pemasaknya, juru masak. Menurut saya nasi ini udah nggak layak saya pakai. Tapi menurut teman saya ini sih bisa, diolah. Jadi susahnya di situ. Kemudian kalau dikaitkan dengan kuliah, yang lebih susah lagi itu kita gimana cara mengontrol kestabilannya. Jadi misal hari ini nih kita menjaga sustainable, kemudian ketika di kampus ya kan kita dihadapkan dengan beberapa materi-materi, akhirnya lupa. Wah tadi dapurku gimana ya? Nah itu. Nah kemudian kalau untuk menjaga sustainable itu yang susah adalah menjaga gimana cara sustainable ini stabil. Kadang turun, kadang naik. Nah, cara stabilnya ini yang susah. Kadang ketika saya incas stabil nih, oh pembuangannya seperti ini, pengolahannya seperti ini. Nanti beda lagi. Kadang udah karena capek ya, pulang kuliah kan. Wis pokoknya ini tak buang guys. Nggak mau repot buang. Padahal itu masih bisa dipakai. Jadi makanya itu untuk menyelaraskan antara satu individu dengan individu yang lain itu yang susah. Kestabilannya juga susah seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua menjaga karbon ya tadi ya. Untuk menjaga karbon itu caranya sebenarnya banyak. Melalui proses memasak itu banyak. Ketika kita memasak itu kan mengeluarkan ada banyak ya, ada asap, kemudian bau ya kan. Nah, itu yang pertama yang bisa saya lakukan di setiap kitchen itu ada yang namanya exhaust. Ya kan? Kita exhaust itu seperti filtrasi udara. Jadi dia nyedot atau kasarannya menghirup udara yang ada di kitchen itu, kemudian dikeluarkan. Jadi proses pertukaran udaranya terjaga. Karena kan di kitchen kan pasti ada asap, kemudian panas ya kan, ada bau yang lain. Nah itu. Jadi kita pastikan exhaust ini berfungsi dengan normal. Kita lakukan perawatan, kita bersihkan, kita cek juga apakah filtrasi udaranya aman. Jadi ketika kita masak yang berhubungan dengan asap, kemudian berhubungan dengan bau, proses-proses memasak lainnya, itu langsung kebuang. Jadi nggak ngendep di ruangan. Ya, pertama dari situ kalau dari pengeluaran ke atas. Ada lagi pengeluaran yang di bawah untuk menjaga stabilan karbon itu. Dari gas trap. Gas trap itu bisa kita sebut selokan. Nah, melalui proses memasak kan nggak semua dibuang ke atas. Kayak contoh sisa makanan cuci itu kan kita buang, kan nggak semua bisa masuk ke tempat sampah. Kayak lemak-lemak cair kan nggak bisa, ya kan kita harus buang langsung. Jadi mengendap di gas trap itu. Nah kalau kita biarkan terlalu lama itu akan mengendap. Nah itu keluar bau. Nah otomatis juga mengeluarkan karbon juga. Nah itu juga dapat mengaruhi selain cita rasa masakan, karena kan kita banyak kita taruh aja ya kan ketika kita masak. Masih panas kan nggak mungkin kita masukkan penyimpanan. Masih kita refresh dulu. Nah, bau itu bisa mempengaruhi makanan itu. Nyampur satu. Jadi kita sebelum masak, kita usahakan gas trap ini aman dulu. Kita bersihkan, benar-benar bersih, tidak ada lemak-lemak, tidak ada barang-barang atau mungkin sisa-sisa proses pemasakan yang mengendap di situ. Kita bersihkan, jadi kemudian kita nyalakan exhaust. Jadi kita refresh dulu nih ruangan. Setelah refresh, benar-benar refresh, suhunya juga udah turun, baru kita melakukan proses pemasakan. Itu kalau yang bisa saya lakukan ketika untuk mengurangi karbon. Gitu. Ini banyak banget ya Mas langkah-langkah yang harus dilakuin. Masak itu. Karena kan dimakan ini. Takutnya tadi terkontaminasi atau apa gitu kan. Menurut Mas Yoga sendiri, pertanyaan terakhir nih Mas. Menurut Mas Yoga sendiri, apa peluang bagi para koki untuk memimpin perubahan dalam industri makanan menuju sustainable chef?
Nah, ini untuk menuju sustainable chef itu sebenarnya orang koki atau juru masak, karena gini, kita sebagai seorang koki atau juru masak itu bisa dikatakan sebagai promotor. Kita tahu produk kita seperti apa, kita tahu. Jadi ketika kita speak up ke customer itu harusnya dengan pede, benar-benar kualitasnya terjamin. Jadi ketika nanti ditanya tentang sustainable, kemudian pengolahan yang lain, itu kita seharusnya benar-benar yakin kalau makanan yang kita berikan itu benar-benar layak. Dan kemudian ketika nanti ada sisa, kita benar-benar olah sesuai prosedur sehingga layak untuk dibuang dan layak untuk dikonsumsi. Seperti itu. Jadi peran seorang juru masak atau koki di sini benar-benar sangat penting. Makanya ketika kita lihat seorang chef, seorang koki itu benar-benar disiplinnya minta ampun. Karena berhubungan dengan kesehatan, berhubungan dengan kelanjutan jenjang karirnya juga, berpengaruh sama resepnya juga. Jadi memang benar-benar seorang koki ini dituntut untuk supaya bisa menjadi seorang promotor makanan yang baik, seperti itu. Berarti berat ya tugasnya seorang koki. Ya, seperti itu. Pertanyaan terakhir nih Mas, mengenai air tadi, saya masih penasaran. Itu tuh airnya ada penampungan sendiri atau gimana? Ya, setiap hotel biasanya menyediakan yang namanya proses pembuangan ya. Nah, nanti dikelola biasanya sama yang namanya engineering, kemudian sama pihak-pihak terkait ya yang mengelola. Karena limbah kalau langsung dibuang kita juga kena pelanggaran pastinya. Nah, kalau untuk pembuangan sendiri dari dapur ini yang kita bicarakan limbah dari dapur ya. Karena limbah air juga ada dari kamar juga. Kamar. Ini kita bicara dari dapur. Sebisa mungkin yang dari dapur itu yang keluar hanyalah air atau mungkin ada tambahan lemak ya. Diusahakan seperti itu. Jangan sampai ada tercampur dengan nasi atau mungkin sayur-sayur yang lain karena itu akan mempengaruhi proses irigasi juga, kemudian pengolahan juga. Kalau untuk pengolahan biasanya dari kitchen itu ada nanti tampungan. Tampungan itu biasanya ada tiga bak besar. Tapi itu ditanam ya. Ini nggak kelihatan. Oh, berarti di bawah ya? Di bawah tanah. Jadi ketika keluar dari dapur, itu kan masih bercampur nih. Mungkin ada tercampur nasi, kemudian ada tercampur lemak-lemak. Iya. Itu bak pertama itu masih berisi benar-benar kotoran. Nah, kotoran di situ nanti akan ada seperti mesin pemompa seperti itu. Nah, tugas pemompa ini bukan untuk menyedot bukan, tapi untuk mengurai. Jadi kayak dikasih udara supaya air itu terus bergerak. Nah, jadi lama-kelamaan akan hancur. Nah, kemudian bak kedua ini adalah hasil pengolahan dari bak pertama. Jadi sudah mulai bersih nih, sudah mulai terpisah. Nah, kemudian dari bak kedua ke bak ketiga. Nah, yang bak ketiga ini yang sudah siap diresapkan ke tanah. Jadi kita kembalikan lagi ke tanah seperti itu. Jadi nggak mula-mula langsung kita buang, enggak. Jadi ada beberapa proses. Jadi umumnya yang saya ketahui itu ada 3 proses. Penguraian, kemudian pengendapan dulu, kita endapkan. Jadi benar-benar air yang sudah bisa dipindah ke bak ketiga, baru kita alirkan ke bak ketiga. Ke bak ketiga kita diamkan, kemudian kita resapkan ke tanah. Seperti itu. Berarti hasil akhirnya diresapkan ke tanah. Tapi harus benar-benar aman. Kandungannya sudah tidak ada kandungan yang berbahaya untuk tanah. Seperti itu. Oke, saya rasa udah cukup penjelasannya. Terima kasih Mas Yoga, udah sharing-sharing ilmu. Banyak banget ya rintangan yang harus dihadapin seorang chef itu. Buat kalian yang gak mau ketinggalan episode-episode berikutnya, jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube ini. 1, 2, 3, open your ears, open your eyes. Sampai jumpa di episode berikutnya.